Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, renungan kita berjudul Orang Kaya Menurut Bill Gates. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Bill Gates ketika menjadi orang terkaya di dunia pernah ditanya oleh seseorang, apakah ia dapat menerima jika putrinya menikah dengan pria miskin? Jawaban Bill Gates memberi inspirasi bagi banyak orang. Bill Gates berkata, pertama-tama, pahami bahwa kekayaan tidak berarti memiliki rekening bank yang gemuk. Kekayaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Bill Gates mencontohkan seseorang yang memenangkan lotre atau judi. Dia bukanlah orang yang kaya. Dia adalah orang miskin dengan banyak uang. Itulah alasan mengapa 90% jutawan lotre menjadi miskin kembali setelah 5 tahun. Bill Gates selalu menunjukkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yakin bahwa mereka hanya membutuhkan informasi dan pelatihan untuk lepas landas. Orang miskin berpikir bahwa orang lain harus memberi mereka uang untuk lepas landas. Orang kaya rela mati untuk menjadi kaya, sedangkan orang miskin bisa membunuh untuk menjadi kaya. Maaf untuk mengatakan ini, kebanyakan penjahat adalah orang miskin. Ketika mereka di depan uang, mereka kehilangan akal. Itu sebabnya mereka merampok. Bagi mereka itu adalah anugerah karena mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sendiri. Bill Gates juga memberi contoh orang yang akan menjadi kaya. Suatu hari penjaga bank menemukan tas penuh uang. Dia mengambil tas itu dan pergi untuk memberikannya kepada manajer bank. Orang-orang menyebut pria ini bodoh, tetapi pada kenyataannya pria ini hanyalah orang kaya yang tidak punya uang. 1 tahun kemudian, bank menawarinya pekerjaan sebagai resepsionis. 3 tahun kemudian, dia menjadi manajer pelanggan. Dan 10 tahun kemudian, dia mengelola manajemen regional bank tersebut. Dia mengelola ratusan karyawan dan bonus tahunannya melebihi jumlah yang bisa dia miliki bila dulu ia mencuri. Kesimpulannya, ketika saya mengatakan bahwa putri saya tidak akan menikah dengan orang miskin, saya tidak berbicara tentang uang. Saya berbicara tentang kemampuan untuk menciptakan kekayaan dalam diri pria itu, kata Gates. Menurut Bill Gates, orang kaya adalah mereka yang mampu menciptakan kekayaan serta mampu mengelolanya. Sementara orang miskin adalah mereka yang tidak mampu menciptakan kekayaan serta tidak mampu juga untuk mengelolanya. Yakub adalah contoh orang kaya yang mampu menciptakan, mengelola, bahkan meningkatkan kekayaannya. Tetapi ini semua adalah karena Yakub mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika ia ditipu oleh mertuanya sendiri pun, kekayaannya tidak menjadi berkurang, malahan terus bertambah.
sebab Tuhan yang memberkatinya. Maka libatkanlah Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita dimampukannya untuk memperoleh kekayaan dan mengelolanya. Kata-kata bijak, menjadi kaya tidaklah salah bagi orang Kristen, asal hal itu diperoleh dan dikelola dengan cara yang benar. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, beriku hikmat untuk menciptakan kekayaanku, serta mengelolanya dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.